Yang terjadi di sini adalah login ini, jika kita balik lagi ke Firefox, div-nya itu sekarang ke bawah karena div ini hanya melingkupi paragraf, bukan? Dia hanya menyelimuti paragraf, sedangkan paragrafnya kita buat dia punya margin. Jadi otomatis si div-nya pun sendiri punya margin. Karena dia hanya tugasnya melingkupi paragrafnya, nggak sampai melingkupi margin-marginnya. Nah, oleh sebab itu mau nggak mau sekarang kita harus pakai padding. Ya, makanya itu bedanya margin sama padding. Kalau padding, dia dilihat oleh objek yang menyelimutinya, eh, marginnya itu sebagai satuan dari objek. Jadi padding itu adalah merupakan jarak yang masih masuk ke dalam elemennya. Sedangkan kalau margin itu di luar elemen. Itu bedanya margin sama padding. Saya sih ngeliatnya begitu ya. Mungkin ada yang bisa mendeskripsikan lebih jelas. Jadi saat kita refresh sekarang menu, nah sekarang jauh lebih mendekati apa yang saya inginkan. Nah, tapi sekarang saya di sini juga pengen dia punya eh, padding juga di bawah ya, biar nggak terlalu dekat. Jadi saya suka set 20 pixel untuk bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk search, login, dan my chart saya akan ulas nanti. Biasanya itu terakhir-terakhir. Pertama kita ingin masuk ke halaman produk, ke halaman katalog dulu ya. Sebelum masuk ke halaman produk, kita masuk ke halaman katalog yang berisikan produk-produknya apa aja. Lalu halaman produk itu ada halaman detail satu produk gitu. Jadi kita masuk ke katalog dulu. Saya akan buat itu di menu. Menu ini saya akan buat berdasarkan, coba kita lihat, ada produk, ada brand. Kita bisa masukkan untuk menu ya. Untuk menu, em, kita bisa masukkan new products ya. New products. Ya ini saya belum disetujui, tapi saya ingin membuat gambaran dulu buat mereka. Siapa tahu mereka ada bisa memberikan masukan atau mungkin setuju. New products, lalu ada eh produknya itu sendiri. Ya jadi eh produk saja listnya. Lalu ada mungkin ada deals atau eh, promo-promo ya, deals or promo aja mungkin, promo item. Lalu mungkin em, ya kayaknya cukup itu aja, 3 ya. Jadi kita coba tes hasilnya seperti apa untuk menu. Oke, saya ngeliat jedanya terlalu gede antara tengah-tengah ini. Ini karena dia punya 20 ke atas, 20 ke bawah, tapi yang ini juga punya 20 ke atas. Kita bisa set CSS berdasarkan last element dan first element, tapi untuk kondisi ini saya males, jadi saya bikin aja begini, yang isinya adalah spasi. Nah, ingat spasi di HTML kodenya itu tidak mau spasi sebanyak apapun itu diimplementasikan sebagai satu spasi. Oleh itu saya akan membuatnya menggunakan dan nbsp titik koma. Ini akan membuat sebuah spasi. Jadi otomatis saya akan balik ke style dan ini yang bawah saya kembalikan ke 0. Jadi otomatis sekarang semua memiliki 20 pixel 20 pixel. Yang paling bawah agak gede dikit nggak masalah. Tapi at least sedikit lebih rapi di sini. Nah, untuk new products di dalamnya saya ingin masukkan produk-produk yang terbaru. Nah, untuk itu saya akan sekarang masuk ke database. Oke. Karena kita akan menginput database. Database kita masih kosongnya, belum ada apa-apa. Kita buat aja database baru, namanya kemarin kita udah buat Vermilion Store. Database yang pertama kita mulai dengan V karena Vermilion. Hal ini diperlukan karena saat nanti kita membuat tabel untuk order, order itu adalah sebuah perintah di MySQL. Jadi saat kita memanggil select
apa from order itu nanti bisa bisa menyebabkan error di MySQL karena order itu sebuah perintah bukan sebuah nama. Kita harus menggunakan tanda kutip untuk pemanggilan nama tabel yang merupakan katanya perintah dari MySQL. Oleh sebab itu, biasa saya menggunakan V atau apalah inisial dari tokonya. V produk, V tabel, V bla 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 gitu. Dan daripada hanya daripada hanya tabel order aja yang pakai itu, maka saya pakai ke semua. Oke, V product ya. Number of field bisa diganti-ganti. Untuk sementara kita perlu ada ID satu, perlu ada nama dua, perlu brandnya apa tiga, lalu picture-nya apa, description, status lagi di available atau enggak. Lalu ada stok, ada harga. Kayaknya itu aja cukup. Jadi untuk sementara 8 ya, dia akan otomatis membuat langsung create new table. Kita mulai dari yang pertama adalah pasti product ID, lalu brand ID. Nah, untuk produk ID ini dia otomatis auto increment aja ya. Lalu indeksnya adalah primary key. Brand ID akan mereference ke tabel brand, nanti kita akan buat sebentar lagi. Lalu saya pilih 8 kan ya. Pokoknya keluar 2. Oke, mungkin saya salah. Nggak masalah, save dulu sementara. Ya, sepertinya saya salah. Nggak masalah, kita set lagi go. Ini adalah untuk add berapa field lagi setelah yang end of table aja. Go yang pertama adalah product name, varchar tentunya. Nama produknya mungkin nggak lebih dari 100 karakter. Jadi saya set dia 128 karakter. Yang lain tetap save. Add one ya, save dulu. Kalau nggak 3 ya, langsung aja create 5 lagi ya. 5 lagi. Go. Oke. Lalu ada produk image atau picture. Lalu ada ini juga varchar, berisikan ini bisa URL ya, bisa panjang banget 256 karakter aja biar aman. Lalu ada produk stock, ada produk price harganya, ada produk price stock picture status paling terakhir biasanya. Produk status ini cukup boolean aja, yes atau no. Produk price integer karena kita pakai satuannya rupiah ya, rupiah nggak ada sen sekarang, jadi integer aja. Dia bisa masuk sampai 11 karakter, berarti itu hampir 9 miliar, 99 miliar harganya kalau nggak salah. 11 karakter berarti 11 digit angka ya. Saya lupa satu lagi apa ya, picture stock price. Oke, tinggalkan dulu, nanti mungkin kita bisa add tengah-tengah. Oke, untuk sementara ini ID ada brand ID. Sekarang kita buat tabel brandnya. Balik ke database, insert new table, v brand. Oh, description tadi ya, lupa ya. Oke, nggak masalah. Brand ada brand ID, ada brand name, ada brand status pasti sama. Semua pasti harus ada status supaya bisa kita set on dan off, walaupun nggak kepake juga nggak masalah. Lalu ada description kalau perlu, dan juga gambar kalau misalkan dia mau. Kita sediakan aja, masalah itu dipakai atau enggak nggak masalah. Soalnya nggak usah pakai V ya sekarang. Brand ID ini integer, karena dia ID, indeksnya primary dan auto increment AI. Oke. Lalu ada brand name, ini karakter, varchar. Brand biasa nggak panjang-panjang, berarti 64 karakter aja kayak cukup. 32 kayak juga cukup.
brand name, lalu ada brand description. Nah, description ini biasa meliputi enter-enter kan ya, beberapa baris. Maka saya biasa menggunakan teks di sini. Dia nggak perlu diisi lengthnya berapa. Lalu ada brand picture kalau mereka mau masukkan, dan brand status ya. Picture ini varchar juga sama 256, dan sedangkan untuk status kita set boolean juga sama. Oke. Setelah selesai save, dan kita sudah punya sekarang brand sama produk. Nah, brand kita masukin dulu ya. Insert, kita pilih insert di sini ya. Kita balik ke ini, kita coba kita lihat brandnya apa aja. XMPP Light, HT-Docs, Vermilion, Image, Product, Nail Polish. Oke. Ada apa nih? Buffy Pad. Oke, kita copy aja Buffy Pad. Brand name-nya Buffy Pad. Brand description kosong, statusnya nyala. Oke. Kita masukin 10, mungkin brandnya ada 10 deh. Itu lagi Buffy Pad, statusnya 1. Lalu ada Holika. Oke, Holika, Nature Republic. Oke, Nature Skin Food. Oke, saya kenal merek ini. The Face Shop, saya juga tahu. Opi, no, tidak ada Opi. Oke, jadi kayaknya itu aja. Oke, saya akan hafalkan. Holika, ini merek dari Korea ya. Statusnya juga 1. Ya, ada Buffy Pad pakai huruf besar. Buffy Pad, ini merek dari Thailand mungkin. Buffy Pad. Time Holika dan Nature Republic. Statusnya 1. Lalu juga ada Skin Food dan The Face Shop. Ya. Just in case saya akan masukkan juga OP, merek mahal ya. Lalu ada, kita bisa edit ini kapanpun lah. OP, ada Tony Moly ya. Ada Tony Moly, ada apa lagi ya? Saya bukan wanita sih ya, jadi saya kurang tahu merek-merek ini. Pacar saya yang tahu. Oke, kita sementara kita ini aja, yang kosong-kosong otomatis dia nggak akan buat, jadi kita tinggalkan aja. Kita save. Oke, go. Oke, ada warning karena ada beberapa ID-nya kita nggak set, nggak masalah karena kita auto increment, jadi dia null. Lalu brand statusnya row 7, ada yang salah. Oh iya, saya nggak masukin, nggak masalah, dia otomatis akan masuk 0. Kita akan edit di situ, browse Tony Moly ya. Ya, 0 kan ya, kita edit di sini. Masuk ke 1 statusnya. Oke, kita save. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya structure seperti ini. Browsernya, browse ada 7 merek ya. Saya baru ingat, berhubung saya sudah membuat folder image kita, menyediakan kemungkinan kalau dia tidak hanya menjual nail polish, maka di sini saya akan masukkan kategori juga, V kategori buat baru. Jadi selain brand ada kategori. Mungkin dia juga jual masker atau jual pernak-pernik selain kuteknya ya, klip-klipnya itu saya nggak tahu namanya apa. Kalau mungkin alat pedicure manicure, V-cut aja. V-cut, number fieldnya sama kayak brand, ada ID, ada name, ada description, nggak ada picture, tapi ada status. Oke, kategori ID, kategori name, ada kategori description, dan ada kategori status. Untuk ID kita set dia auto increment dan menjadi primary.
Lalu untuk name varchar, descriptionnya teks, ini boolean. Dan varcharnya sama 64, kayak cukup. Oke. Dan kita save.